Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' awliya'i ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha barriya wa bahriya khususan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa sultanil awliya Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa Syekh Bahauddin Naqsabandi radhiyallahu anhu wa Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa Syekh Al-Imam Al-Nusiri radhiyallahu anhu wa jami' awliya'il Islam Indonesia kullihim wa jami' awliya'i ta'ala fi Jombang kullihim wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim wa asatidina wa asatidihim wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab khususan summa ila hadrati al-Imam An-Nawawi Al-Maki wal Habib Umar bin Hafid Wasyid Ali bin Abdillah bin Husain Al-Idris Al-Alawi Al-Husaini radhiyallahu anhum summa ila hadrati jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' ahlina wa dhurriyyatina wa talabidina wa tilmidatina wa ashabina wa jami' man hadara fi majlisina hadha syaghulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil
samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adha alaina bi barakatihi, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin rahimahumullah. Pertama, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini Allah telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di majelis ini mengkaji kitab Bid'atun Nasihin Sarhu Kutufil Falifin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang berkah manfaat di dunia hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan doa salawat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. An Khawlata binti Samirin al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Rawahu al-Bukhari. Qala dawuh sapa Khawlah binti Samir al-Ansari, sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah, inna rijalan saktemene pira-pira wong lanang iku yatakhawwaduna mentasarufkan sapa rijalan fi malillahi ing dalem bondone Allah bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Falahu mongko iku kedue rijal annaru utawi neraka yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menyalurkan, yang mentasarufkan hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan jalan yang tidak benar, maka kelak di hari kiamat baginya bertempat di neraka. Rawahu al-Bukhari. Jamaah rahimakumullah, pertemuan kemarin kita membahas tentang kezaliman. Pertemuan saat ini, hadis ini termasuk contoh daripada perbuatan zalim, yakni jika ada seorang laki-laki yang dia mentasarrufkan hartanya Allah dengan cara yang tidak dibenarkan, berarti orang laki-laki ini adalah orang yang zalim dalam memegang amanah berupa malin, hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diberi amanah. Ini semua kaum muslimin sama mengumpulkan dana untuk pembangunan atau untuk perbaikan jalan raya atau untuk kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Orang-orang kaum muslimin semua menarik donasi, dikumpulkan semua. Kemudian harta ini sudah terkumpul, digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Udah sepakat kayak gitu, ternyata orang yang diberi amanah ini justru menggunakan dana itu, menggunakan uang itu untuk kepentingan nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jika ada orang yang seperti itu, sebagaimana dalam hadis ini, maka orang itu kelak di hari kiamat bertempat di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam penjelasan syarhul hadisnya, inna rijalan yatakhawwaluna ay yatasarrafuna. Seorang laki-laki yatakhawwaluna maknanya adalah yatasarrafuna, mentasarrufkan, menyalurkan harta itu dengan cara bighairi haqqin, dengan cara tidak dibenarkan oleh syariat. Fi malillah ay fi malil muslimin alladhi ja'alahu Allahu li masalihim min naf'i fai'in wa ghanimatin wa ghairiha. Dulu zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau selesai perang kemudian menang dari peperangan itu, mendapatkan ghanimah, ada harta rampasan perang. Harta itu pada umumnya dibagikan kepada kaum muslimin, dibagikan pada kaum muslimin. Rupanya ada salah seorang sahabat yang mungkin di dalam hatinya ini memiliki kadar nafsu yang lebih tinggi, sehingga pikirannya, ini daripada dibagi ke kaum muslimin pada umumnya, mendingan kita miliki sendiri aja. Daripada dibagi ke kaum muslimin, mendingan kita pakai sendiri saja, tidak usah dibagi. Sehingga Nabi Muhammad SAW dia menyampaikan, orang-orang yang mendapatkan amanah, memegang amanah berupa harta kaum muslimin ay fi malillah, kemudian tidak ditasarrufkan dengan cara yang baik, artinya uang kaum muslimin dia gunakan untuk kepentingan nafsunya, maka orang tersebut falahumun nar yaumal qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka betul ada satu ungkapan, al-amanah tajlibur rizqa. Amanah itu
bisa menarik rizki, bisa menarik satu kesejahteraan. Kita menyampaikan amanah pada orang yang benar, maka amanah itu bisa menghasilkan sebuah kesejahteraan. Wal khiyanah tajlibul faqra. Kita menyampaikan satu amanah kepada orang yang berkhianat, maka di situ akan menghasilkan sebuah kefakiran. Alhamdulillah. Sehingga dalam hadis ini, kalau ada seseorang yang mendapatkan amanah, memegang malillah, memegang hartanya Allah, yakni hartanya kaum muslimin, maka orang itu harus bersikap amanah. Mudah-mudahan di dalam hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu amanah dalam memegang tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Orang bisa menggunakan harta kaum muslimin karena porsi nafsu yang ada di dalam dirinya terlalu besar. Kadar nafsu yang ada pada dirinya terlalu besar, sehingga dia gunakan harta itu seakan-akan, oh ini hakku, ini saya yang berkuasa, ini memegang uang, ini saya yang bertanggung jawab, ini saya yang berkuasa. Kemudian nafsunya terlalu besar, mungkin tidak apa-apalah diambil selembar dua lembar. Wah, mungkin enggak apalah, ini dibuat untuk kesenangan sementara, cuma sedikit, enggak banyak. Sehingga dia gunakan tanpa terasa malil muslimin, hartanya kaum muslimin yang diamanahkan pada dirinya, justru dihabiskan dengan tendensi nafsu yang ada dalam dirinya. Na'udzubillah min. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis tersebut ada 3 faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hormatut tasarrufi fi amwalil muslimina bi ghairi haqqin. Haram mentasarrufkan harta-hartanya kaum muslimin dengan cara yang tidak dibenarkan. Haram mentasarrufkan hartanya kaum muslimin yang telah diamanahkan pada dirinya, kemudian ditasarrufkan, disalurkan dengan cara yang tidak dibenarkan, maka hukumnya haram. Man akhadha min malil muslimin ma la yastahiqu mahma kana sirruhu khusiba alaihi yaumal qiyamah wa uqiba binnar. Seseorang yang mengambil hartanya kaum muslimin yang bukan menjadi haknya, mengambil dengan cara yang tidak dibenarkan, karena sirruhu, meskipun itu kecil, maka tetap orang tersebut akan dihisab kelak di hari kiamat, dan wa uqiba binnar, dan disiksa di neraka. Na'udzubillah min. Yang jelas hadis ini mengajarkan pada kita, kalau seumpama kita mendapatkan amanah memegang amwalil muslimin, hartanya kaum muslimin, maka di situ kita harus berhati-hati. Kalau kita dapat amanah memegang hartanya kaum muslimin sebagai seorang mukmin, kita harus yatawarra'u wa yatanazzahu amma la yuhibbu min amwal. Maka kita harus belajar jadi orang yang mirai. Oh, ini bukan harta saya. Oh, ini harta saya, harus dipisah. Ini hartanya kaum muslimin, ini bukan hartanya kaum muslimin. Ada salah seorang ulama, salah seorang kiai mengajarkan pada salah satu santrinya. Satu ketika ada beberapa wali santri menitipkan sumbangan untuk pesantren. Pak Kiai, ini beberapa dana untuk pesantren Pak Kiai. Mungkin uang itu tidak besar. Kemudian dimasukkan ke salah satu dompetnya Pak Kiai. Ternyata di dompetnya Pak Kiai itu tercampurlah antara
antara uang pribadi dan uang pesantren. Maka kiai ini beliau tidak mengerti ini mana uang saya, ini mana uang pribadi, ini mana uang yang dibuat untuk kemaslahatan pesantren. Maka uang yang satu dompet itu semua diberikan untuk kemaslahatan pesantren. Maka di situ mengajarkan kepada para santri, seumpama ada malil muslimin bercampur dengan mal nafsi, dengan hartanya sendiri, maka di situ dijadikan kewirausahaan dari seorang kiai, ditunjukkan dan ini dijadikan semua, kasihkan semua untuk pesantren. Masya Allah. Kita yang sering terkadang itu, kita yang sering kalau udah ngumpet sendirian, uangnya ini bercampur, wah ini uang saya ini. Sambil kita ambil selembar, kita sisihkan, ini kayaknya uang saya, itu bukan uangnya orang-orang yang kemarin sedekah, itu bukan ini. Insya Allah. Jamaah rahimahullah. Sehingga melalui hadis tersebut kita diajarkan agar kita bersikap wirai. Apa wirai itu? Wirai adalah al-wara'. Al-wara' adalah ijtinabu syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Wara' itu menjauhi hal-hal yang syubhat. Insyaallah, menjauhi hal-hal yang syubhat, yang belum jelas ini halal atau haram, belum jelas, itu syubhat. Dijauhi karena dia takut dia akan terjerumus ke lembah keharaman. Ini dapat uang, ini uang halal apa uang haram? Kalau dia wara', kalau dia wirai, uang ini berarti ditinggalkan karena dia takut terjerumus ke lembah keharaman. Masya Allah. Kita sering tergoda kalau masalah uang. Kita itu sering gak kuat kalau masalah dunia. Hati kita ini lebih senang dengan dunia, udah subhan gak masalah. Naudzubillah, apalagi kalau haram gak masalah. Cari yang halal aja sulit, apalagi cari yang haram aja sulit, apalagi cari yang halal. Gak haram gak masalah. Naudzubillah min dzalik. Di sini ada satu level, yakni syubhat. Maka kita tinggalkan. Kalau orang wara', orang wirai, ijtinabu syubhat. Kita belajar. Insyaallah, saya dulu Pak, waktu masih kecil di pesantren, waktu liburan, ini pengalaman pribadi. Waktu di pesantren, waktu liburan, semua teman-teman pada pulang. Tidak ada warung yang buka, tidak ada. Habis bersih-bersih, kemudian perut ini udah lapar. Di pesantren tidak ada anak sama sekali, anak santri pulang semua. Pak Kiai Budi di pondok tidak ada yang dimakan. Ini makan apa? Habis bersih-bersih, tidak taunya ada nasi sebungkus. Ini digoda oleh setan ini, antara perut yang lapar dan antara hati dan pikiran yang berpikir, yang merasakan ini nasi halal apa haram. Antara perut yang lapar, ini halal apa haram. Coba orang yang kepepet kayak gitu, kemudian ada nasi bungkusan di depannya, sudah dibuka terus mau dimakan, ini kira-kira halal apa haram? Ini namanya syubhat. Kalau orang wirai harusnya ditinggalkan itu makanan. Ini tidak jelas ini halal apa haram, ini makanan dari mana, tidak jelas. Namun karena perut ini lapar, hati pun
berbicara berbeda. Karena kepepet akhirnya dah gak apa-apa lah daripada mati di pesantren, gak ada yang kasih makan, gak ada orang di pesantren, kita makan aja. Itu namanya belum wirahi, Pak. Masya Allah. Sehingga kita diajarkan melalui hadis tersebut agar kita menjadi orang yang wirahi. Orang wirahi itu faedahnya ada 4. Al-wara', orang wirahi memiliki 4 faedah. Orang maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan rezeki. Allah memberikan kita kemudahan dalam mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari kita dari mendapatkan pekerjaan sehingga menghasilkan uang yang subhat. Allah mudah-mudahan memberikan perlindungan kepada kita. Dan diberi kemudahan mendapat pekerjaan yang halal, mendapatkan rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Faedah daripada orang yang wirahi itu ada 4. Annahu yajlibu mahabbatallah. Orang yang wirahi maka dia akan mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memaksakan dirinya, menahankan dirinya untuk tidak terjerumus pada kesubhatan sehingga dia berada keharaman, dia jaga dirinya. Ya Allah, ini subhat ya Allah. Ya Allah, ini haram ya Allah. Tolong lindungilah aku ya Allah dari keharaman. Maka kalau orang itu menahan dirinya seperti itu, maka dia mendapatkan yajibu mahabbat Allah, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tarkus syubhat wal bu'du anha. Orang kalau wirahi pasti meninggalkan hal-hal yang syubhat. Ini berat. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Annahu sababun listijabati doa. Orang yang wirahi, orang yang wara, kalau dia berdoa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya dapat cerita dari teman saya yang mondok di pesantren Sarang di Cimaimun Zubair. Pondok beliau kalau dapat bantuan dari pemerintah itu tidak dijadikan satu dengan pondok induk beliau. Ini pondok sumbangan dari uang dari sumbangan dari pemerintah sama Kiai Maimun Zubair ditaruh, jangan jadi satu, ditaruh sebelah sana. Ini bentuk kewiraian beliau. Masya Allah, kita dapat uang tidak jelas ini halal apa haram, terima sajalah. Cari uang sulit Pak Ustaz, terima saja, lumayan bisa buat beli pintu, bisa buat beli jendela, bisa buat ngebagusin rumah. Alhamdulillah Pak Ustaz, halal-halal coba-coba kita terima aja. Kalau Hadrat Syekh Maimun Zubair, Ibu Zubair mengajarkan kepada para santrinya, ini uang yang belum jelas kehalalannya disisihkan, jangan sampai jadi satu dengan uang pesantren. Masya Allah, itu bentuk kewiraian. Orang yang wirahi maka sababun istijabah doa, menjadi sebab dijabahnya doa. Yang keempat, orang yang menjaga dirinya menjadi orang yang wirahi, maka dia akan mendapatkan kamalut taqwa, mendapatkan kesempurnaan takwa. Jamaah rahimahullah. Sehingga banyak faedah-faedah, banyak fadilah-fadilah daripada sikap wirahi yang diajarkan oleh para ulama, diajarkan oleh para anbiya. Sebagaimana dalam hadis tersebut jelas kita diajarkan al-mu'minu yatawarra'u wa yatanazzahu amma la yahiqu min amwal. Kita jaga diri kita agar memiliki sikap wirahi dan membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak patut untuk diri kita.
wa yatanazzahu amma la yahiqu min amwal. Kalau ini harta ini bukan hak kita, ya jangan kita ambil. Kalau harta ini memang hak kita, ya kita ambil, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudibuka ma'alamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsidihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.